Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Marcel dari program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Iya, Dan ibu sendiri bernama siapa? Adelia. Ibu Adelia ya. Baik, saya sebagai penyuluh pertanian ingin menyampaikan materi penyuluh pertanian mengenai sistem irigasi tetes. Nah, sebelumnya ibu sudah pernah mendengar ataupun sudah pernah mencoba menerapkan sistem irigasi tetes ini sendiri? Belum dapat. Belum pernah ya? Baik, mungkin ibu belum pernah mendengar dan belum pernah mencoba ya mengenai penerapan sistem irigasi tetes sendiri. Nah, khususnya di Desa Palemrajo sendiri, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali itu sendiri kan lagi terjadi permasalahan ya Bu ya mengenai irigasi di sawah, mengenai rusaknya tanggul waduk, ditambah lagi munculnya pencemaran limbah baik itu limbah rumah tangga maupun limbah industri, ditambah lagi pembangunan pemukiman oleh warga desa yang mengakibatkan sistem irigasi itu sendiri menjadi terhambat maupun terkendala. Nah, saya sebagai penyuluh pertanian itu sendiri, saya yakin menjelaskan lebih rinci ataupun lebih spesifik lagi mengenai sistem irigasi tetes. Nah, untuk sistem irigasi tetes itu sendiri, mungkin ada gambaran, yaitu sistem irigasi tetes itu sendiri menggunakan gaya gravitasi untuk mengairi lahan pertanian seperti itu. Jadi kita menggunakan sebuah tong ataupun wadah penampungan air yang diletakkan di atas dibikin kayak menara gitu. Iya. Jadi mungkin ibu bisa lihat di videonya ya Bu ya, di sini ada videonya, yaitu di atasnya kan menggunakan tong air, dan foto di sini kan juga menggunakan tong air yang diletakkan di atas, terus di bawahnya itu ada selang-selang yang menjulur langsung ke tanaman budidaya seperti itu. Dan bentuk pengairan ataupun penyiraman itu sendiri berupa tetesan. Jadi tetesan airnya itu mengalir dari atas langsung menyebar ke tanaman budidaya Bu, seperti itu. Jadi sistem ini menggunakan gravitasi sebagai pendukung kerja dari sistem ini. Ditambah lagi penerapan sistem irigasi tetes itu sendiri bisa dikatakan lebih hemat biaya dan hemat dari segi biaya dan lebih efisien seperti itu. Nah, di sini ibu bisa lihat ya Bu ya, beberapa gambar-gambar mengenai penerapan sistem irigasi tetes, dan videonya sendiri juga udah ada. Ibu bisa lihat di sini bagaimana sih di teman-teman petani di daerah lain sudah menerapkan sistem irigasi tetes itu sendiri dalam menjalankan proses usaha tani mereka seperti itu Bu. Jadi ibu lebih bisa memahami lagi mengenai sistem irigasi tetes seperti itu. Nah, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangannya Bu di sini. Nah, di sini kan ada poster ya Bu ya yang menggambarkan kelebihan dari penerapan sistem irigasi tetes. Dan di sini juga di folder ibu yang pegang sendiri juga udah ada keterangannya, mungkin bisa ditunjukkan ke kamera Bu mengenai. Nah, di sendiri udah ada penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan penerapan sistem irigasi tetes seperti itu. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit ya Bu ya mengenai sistem irigasi tetes. Nah, sistem irigasi tetes itu sendiri memiliki kelebihan, yaitu tidak memerlukan tenaga pompa yang besar. Jadi dalam penerapan sistem irigasi tetes itu sendiri hanya memerlukan pompa yang kecil untuk memompa air dari sumur ya. Jadi kan dikarenakan tanggul ataupun waduk yang ada di Desa Palemrajo kan mengalami kerusakan ya Bu ya. Jadi kita mengalihkan sumber airnya itu sendiri dari yang awalnya waduk dialihkan ke air tanah atau air sumur. Jadi pompa menggunakan pompa air, setelah itu dimasukkan ke dalam tong-tong air untuk disimpan, dan setelah itu untuk disalurkan melalui selang-selang ke tanaman budidaya seperti itu. Dan yang kedua yaitu menghemat penggunaan air hingga 87-95%. Nah, dikarenakan penggunaan sistem irigasi tetes sendiri hanya menggunakan tetesan air dan tidak seperti penerapan irigasi konvensional pada umumnya yang hanya penggunaan airnya relatif lebih banyak. Nah, di sistem irigasi
tetes itu sendiri penggunaan airnya lebih sedikit dan bisa menekan biaya pengeluaran, Bu, seperti itu. Jadi kan airnya itu keluar dari pipa-pipa ya, Bu ya. Dari pipanya itu berupa tetesan-tetesan yang langsung tertuju ke tanaman budidaya. Jadi airnya itu sendiri bisa lebih sedikit, tapi penggunaannya itu bisa dioptimalkan dan bisa diserap oleh tanaman secara optimal. Seperti itu. Terus yang ketiga yaitu mencegah kehilangan pupuk di zona perakaran. Nah, pupuk sendiri kan berupa zat hara ya, Bu ya. Yang pada waktu pemupukan dasar mungkin udah ditanam udah dimasukkan ke dalam tanah dan diolah dan lain sebagainya. Ditambah lagi untuk pemupukan susulan lainnya. Kalau kita menerapkan sistem irigasi konvensional, bila kita menyiramkan airnya itu ke tanaman budidaya, itu potensi unsur haranya itu larut ataupun ikut terbawa airnya itu lebih tinggi, Bu. Jadi pupuk itu tidak terkonsentrasi pada tanaman budidaya. Nah, dikarenakan penerapan sistem irigasi tetes itu sendiri menggunakan tetesan air ya, Bu ya. Jadi air yang digunakan itu sedikit banget sehingga potensi zat hara ataupun pupuk yang telah diberikan itu dapat diminimalisir. Jadi potensi pupuk terbuang sia-sia itu dapat diminimalisir dengan baik, Bu. Seperti itu. Nah, ditambah lagi mengurangi resiko kerusakan tanaman akibat penyiraman seperti tertimpa selang. Nah, kalau kita menerapkan sistem irigasi menggunakan selang, ibu kayak kita semprot dan lain sebagainya, itu kan pasti menggunakan selang yang panjang banget ya, Bu ya, dari sumber air. Nah, itu selangnya itu kan kita tarik-tarik, terus ada kemungkinan selang itu menimpa tanaman budidaya sehingga tanaman itu menjadi rusak ataupun patah seperti itu akibat selang sendirinya. Dikarenakan dalam sistem irigasi tetes itu sendiri udah ada selangnya, udah ada pada tempatnya itu sendiri. Jadi tidak perlu lagi menggeser-geser selangnya seperti di gambar sini ya, Bu ya. Itu selangnya itu udah ditempatkan pada tempatnya atau posisinya sendiri, yaitu di daerah larikan tanaman budidaya seperti itu. Jadi potensi tanaman tertimpa selang itu dapat terminimalisir seperti itu. Dan yang terakhir yaitu lebih efisien, menghemat biaya Rp60.000 dengan 2 orang per hari per hektar untuk sekali siram. Nah, penerapan sistem irigasi tetes itu sendiri tidak memerlukan bantuan banyak orang. Cukup orang yang untuk mengatur sistem airnya sendiri. Jadi kapan airnya keluar, kapan airnya harus diisi, seperti itu. Jadi penggunaan tenaga kerja itu lebih minimalis dan lebih dapat ditekan lagi pengeluarannya. Jadi bisa dibayangkan ya, Bu ya, mengenai kelebihan dari sistem irigasi tetes itu sendiri. Nah, mungkin dari Ibu sendiri udah ada gambaran mengenai penerapan sistem irigasi tetes? Udah ada ya. Mungkin Ibu ada hal yang ingin ditanyakan ataupun hal yang masih diragukan seperti itu? Itu untuk sistemnya gimana ya? Maksudnya caranya gitu. Oh, sistemnya sendiri ya, Bu ya. Nah, untuk sistem irigasi tetes sendiri ada beberapa komponen yang diperlukan, Bu. Nah, seperti yang pertama itu drum bervolume 200 liter. Selanjutnya yaitu selang. Selang itu sendiri disesuaikan dengan luas lahan yang Ibu miliki. Semakin luas lahannya, semakin panjang selang yang digunakan. Selanjutnya yaitu pipa paralon yang berbentuk L maupun T atau yang bercabang. Nah, tujuannya itu sendiri untuk menyebarkan selang-selang itu sendiri biar cakupannya lebih luas lagi. Seperti itu. Nah, untuk tetesnya sendiri yaitu menggunakan velop ring. Jadi alatnya itu sendiri pipa lateral ini sendiri diarahkan langsung ke perakaran tanaman. Jadi dari pipa lateral sini sendiri dapat meneteskan air sedikit demi sedikit seperti itu. Nah, dan untuk drumnya sendiri itu diletakkan di atas atau di atas menara. Jadi kita menggunakan sistem gravitasi. Kan airnya drumnya itu di atas. Jadi secara otomatis kan tanaman budidaya itu di bawah. Nah, karena hukum gravitasi itu airnya akan mengalir dan langsung menetesi lahan pertanian atau tanaman pertanian yang sudah ada pipa lateralnya seperti itu.
sistemnya itu kan udah, jadi masnya udah jelasin kelebihannya. Pasti kan ada kekurangannya kan mas. Oh iya. Untuk kekurangannya itu apa aja ya? Oh iya, untuk kekurangannya sendiri bisa dilihat di sini ya Bu ya. Mengenai kekurangan sistem irigasi tetes. Nah, kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, terjadinya penyumbatan yang disebabkan oleh faktor fisik, kimia maupun biologis. Jadi penyumbatan itu sendiri bisa berupa kotoran maupun kerusakan fisik terhadap selang, baik itu kerusakan kayak sobek maupun terputus. Jadi kayak apabila selangnya itu terputus, ya udah distribusi airnya kan langsung terpotong ya. Jadi sistem atau kerjanya sendiri tidak bisa optimal seperti itu. Jadi dipastikan benar-benar agar selangnya itu sendiri tidak mengalami kerusakan maupun penyumbatan dari faktor-faktor tertentu. Terus yang kedua, terjadinya penumpukan garam di daerah yang tidak dibasahi. Kan garam itu sendiri kan bersifatnya kristal ya Bu ya. Dan kristal itu kan kalau tidak ada air itu akan mengkristal. Nah, karena dalam sistem irigasi tetes itu sendiri menggunakan tetesan air dan airnya yang digunakan lebih sedikit, jadi kemungkinan terbentuknya garam itu lebih tinggi seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu pemberian air yang tidak memenuhi kebutuhan air tanaman karena kurangnya kontrol terhadap pengoperasian jaringan irigasi menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya Bu ya, dalam sistem irigasi tetes itu sendiri perlu yang adanya controlling. Karena kan kita hanya menggunakan gaya gravitasi untuk penerapan sistem irigasi ini. Jadi tidak ada mesin atau alat tertentu yang digunakan. Jadi perlu banget perhatian ataupun controlling dari manusia ataupun petani secara langsung untuk mengkontrol keluar airnya kapan, terus untuk mengisi baknya kapan, seperti itu. Jadi bisa meminimalisir kita di kontrol itu lebih bagus. Nah, jadi saya ulangi ya Bu ya. Jadi itu dalam penerapan sistem irigasi tetes itu sendiri memerlukan controlling yang rutin oleh petani seperti itu. Dikarenakan apa? Kan kita menggunakan gaya gravitasi ya Bu ya untuk penerapannya. Jadi air itu kapan-kapan bisa habis dan harus diisi lagi. Terus tidak boleh diisi terus menerus. Karena kan apa? Kan berupa tetesan ya Bu ya. Itu tetesan itu menetes terus karena kan gaya gravitasi kan. Nah, itu perlu controlling. Jadi kapan tetesan itu berhenti, kapan tetesan itu mulai beroperasi lagi seperti itu. Nah, di sini Ibu bisa lihat ya Bu ya beberapa gambar-gambar mengenai penerapan sistem irigasi tetes dan videonya sendiri juga udah ada. Ibu bisa lihat di sini bagaimana sih di teman-teman petani di daerah lain sudah menerapkan sistem irigasi tetes itu sendiri dalam menjalankan proses usaha tani mereka. Jadi Ibu udah ada gambaran ya Bu ya mengenai penerapan sistem irigasi tetes. Nah, jadi saya berharap ya Bu ya sebagai penyuluh pertanian dan Ibu sebagai ketua kelompok tani di desa Pelemrejo sendiri, diharapkan Ibu bisa menerapkan sistem irigasi tetes ini sebagai percontohan bagi petani-petani yang lain. Ya, seperti itu. Jadi kalau ibunya udah berhasil menerapkan sistem irigasi tetes ini sendiri, diharapkan petani-petani yang ada di daerah Pelemrejo, Boyolali ini sendiri bisa mencontoh bahkan meniru hal yang telah Ibu coba menerapkan sistem irigasi tetes seperti itu. Jadi Ibu bisa udah ada gambaran ya Bu ya untuk mengenai bahan yang digunakan seperti apa, terus teknis penerapannya seperti apa, udah tahu ya Bu ya. Mungkin dari saya cukup sekian ya Bu ya untuk penyampaian pertanian mengenai sistem irigasi tetes itu sendiri. Jadi bila ada kekurangan dari saya, baik itu pengucapan maupun tingkah laku dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya tutup untuk sesi kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to
hapus ya iki. Tenir gaji tetes ini sendiri lebih apa ya, dapat mencegah kehilangan fokus di zona prakara. Jadi makasih banget loh. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down to